Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lela Anggraini dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu sosial. Berikut adalah penjelasan dari konsep dasar ilmu sosial. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa semua hanya dikenal satu macam ilmu, yaitu filsafat. Dari induk ilmu ini kemudian timbul berbagai cabang dan disiplin ilmu, seperti yang kita kenal sekarang ini. Misalnya kita mengenal cabang ilmu pengetahuan alam yang terdiri dari biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika. Di samping itu kita mengenal pula cabang ilmu matematika dengan berbagai ilmu yang bernaung di bawahnya, seperti aritmatika, geometri, dan aljabar. Dan yang sedang dalam kawasan pembahasan kita kali ini ialah cabang ilmu sosial yang terdiri dari sosiologi, antropologi, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan psikologi. Sedangkan kata konsep dalam ungkapan menggambarkan pengertian dalam ilmu. Suatu atribut yang sama apabila mempunyai nilai-nilai yang berbeda menyebabkan kita dapat membedakan adanya konsep berlainan. Peranan nilai atribut ini sangat terasa apabila kita hendak membedakan dua konsep yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Konsep dasar IPS, ada 12 konsep dasar dan saya akan menyebutkannya. Yang pertama, interaksi kerjasama. Yang kedua, saling ketergantungan atau interdependensi. Yang ketiga, kesinambungan dan perubahan. Yang keempat, keragaman atau kesamaan ataupun perbedaan. Yang kelima, konflik atau konsensus. Yang keenam, evolusi atau adaptasi. Yang ketujuh, pola. Yang kedelapan, tempat atau lokasi. Yang kesembilan, kekuasaan atau wewenang. Yang kesepuluh, nilai atau kepercayaan. Yang ke-11, sebab atau akibat. Yang ke-12 adalah keadilan atau pemerataan. Konsep-konsep diperkaya dengan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat dan lingkungan dalam sekelilingnya. Oleh sebab itu, calon guru IPS itu harus mengetahui dengan baik konsep-konsep dasar dan generalisasi IPS serta fakta-fakta di lingkungan masyarakat dan alam sekelilingnya. Fokus perhatiannya itu setiap cabang ilmu sosial beraneka ragam coraknya. Sebagai contoh, dapat dipaparkan dalam daftar titik berat perhatian ilmu-ilmu sebagai berikut. Fokus perhatian ilmu sosial. Yang pertama, ekonomi, lebih fokus kepada keterbatasan sumber-sumber benda kebutuhan hidup. Yang kedua, politik, lebih fokus kepada kekuasaan dan kekuatan. Yang ketiga, ekologi, yaitu fokus kepada interaksi kehidupan dan lingkungan. Yang keempat, sosiologi, fokus kepada masyarakat. Antropologi, fokus kepada kebudayaan. Psikologi, fokus kepada kejiwaan. Sejarah, fokus kepada waktu. Dan geografi, fokus kepada ruang. Konsep dasar ilmu sosial. Ilmu sosial yang pertama yaitu ekonomi. Konsep dasarnya meliputi produksi, barang dan jasa, pertukaran, pembagian kerja, konsumsi, sistem, moneter, dan permintaan. Yang kedua, politik. Konsep dasarnya meliputi stage atau negara, kekuasaan, kewenangan, authority, legitimasi, sosial, kontrol, pengaruh, dan wewenang pemerintah. Yang ketiga, sosiologi, yaitu meliputi konsep dasar, peraturan, norma status, sistem nilai community, pergaulan, interaksi, individu, pranata, struktur, dan kelompok. Yang keempat, antropologi, yaitu meliputi konsep dasar, unsur kebudayaan, akulturasi, asimilasi, tradisi kultur, area kelompok, etnik, kultur universalisme, dan lain-lain. Yang kelima, psikologi, yaitu meliputi social motivation, perception, dan feeling, kepribadian, dan lain-lain. Yang keenam, sejarah, perubahan, perselisihan, revolusi, nasionalisme, peradaban, dan lain-lain. Yang ketujuh, geografi, meliputi konsep dasar, lokasi atau tempat, wilayah dan distribusi, penyebaran bentangan,
alam interaksi antar ruang, lingkungan hidup, sumber alam, pola pemukiman, dan lain-lain. Berikut tadi adalah penjelasan dari konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.